perkenalkan nama saya Friska Sala Clara Deniro, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa, Prodi D3 Kebidanan. Pada video kali ini saya akan membuat penyuluhan pra dan pasca KBI Ayudi. Selamat menyaksikan. Halo Ibu, Waalaikumsalam, silahkan duduk. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Sela. Saya bertugas pada sore hari ini ya Ibu. Sebelumnya saya akan meminta biodata Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, Baik Ibu, sebelumnya nama Ibu siapa? Ana, Nama Ibu Ana. Umur Ibu 23 tahun. 23 tahun. Alamat Ibu Pringsewu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan pada hari ini, yaitu saya akan mengadakan penyuluhan pra dan pasca KB Ayudi, yaitu pemasangan atau pencabutan KB Ayudi ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah paham dengan KB Ayudi? Belum. Baik Ibu, nih saya akan memberikan gambar KB Ayudi ya Bu ya. Tuh yang seperti ini yang dimasukkan ke dalam rahim ya Bu ya. Jadi dia berbentuk huruf. Ibu sudah paham ya bentuknya KB Ayudi tadi ya. Baik Ibu, selanjutnya ini gambarnya ya Bu ya. Ini KB Ayudinya akan dimasukkan ke dalam leher rahim ya Bu ya. Dan KB Ayudi itu dapat digunakan sampai 10 tahun. Nah, haidnya menjadi lebih lama dan lebih banyak ya Bu. Biasanya kayak cuma seminggu itu agak lebih banyak haidnya. Nah, selanjutnya pemasangannya dan pencabutannya itu tidak bisa oleh orang sembarangan ya Ibu. Jadi itu harus butuh pelatihan atau tenaga medis khusus yang untuk memasang dan mencabut KB Ayudinya. Apakah Ibu sudah paham tentang KB Ayudi untuk sementara ini? Sudah. Untuk efek samping KB Ayudi itu ya Bu ya, mengalami nyeri hebat saat haid. Nyeri hebat pada saat haid itu sudah biasa ya Bu ya. Ibu haidnya sakit atau tidak? Sakit. Awal pertama ya Bu ya, pas hari-hari pertama ya Bu ya. Jadi ini nih mungkin agak di atasnya ya Bu ya. Riwayat kehamilan ektopik itu tuh kayak kehamilan di luar rahim. Selanjutnya anemia, terus yang berat. Jadi ibu tuh kekurangan darah atau darah rendahnya sangat hebat ya Bu ya. Selanjutnya ada infeksi, penyakit hubungan seksual, radang panggul, itu efek-efeknya. Tapi kalau ibu tidak usah khawatir, itu dapat dicegah ya Bu ya. Untuk mekanisme kerjanya ya Bu ya, menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba Fallopi. Jadi spermanya itu terhambat untuk masuk ke tuba Fallopi sehingga ibu tidak mengalami kehamilan. Dan mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kafum uteri ya Bu. Dan KB Ayudi ini bekerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu. Jadi sperma tidak akan bertemu sama ovum, jadi tidak akan mengalami kehamilan atau pembuahan. Selanjutnya Ibu, untuk KB Ayudi sendiri itu harus berkonsultasi kepada tenaga medis untuk sebelum pemasangan. Jadi Ibu harus komunikasi dulu atau berkonsultasi kepada tenaga medis sehingga Ibu paham maksud dan tujuannya untuk pemasangan KB Ayudi, sehingga Ibu tidak salah paham ataupun tidak mendapatkan informasi-informasi penting seputar KB Ayudi. Selanjutnya itu harus melakukan pemeriksaan fisik dulu sebelum untuk pemasangan KB Ayudi, bertujuan untuk mengetahui adanya pembesaran hepar atau benjolan lain yang dapat diraba ya Bu. Jadi di dalam perut ibu itu ada benjolan atau apa gitu ya Bu ya. Jadi Ibu, untuk kunjungan ulang pada sesudah pemasangan KB Ayudi itu tuh apabila ibu merasa benangnya tidak teraba, ibu merasa sakit dan ada pengeluaran cairan atau darah yang terlalu banyak dari vagina ibu, jadi ibu harus perlu langsung datang ke klinik ya Bu apabila ibu mengalami seperti itu. Apakah ibu sudah mengerti tentang penjelasan pemasangan KB Ayudi ya? Baik Ibu, kalau sudah saya akan melanjutkan materi selanjutnya ya Bu untuk pencabutan KB Ayudi ya Bu. KB Ayudi sendiri itu indikasinya untuk pelepasan ya. Yang pertama itu untuk ingin hamil, ingin ganti cara KB, apakah Ibu ingin mengganti dengan implan atau
KB suntik atau KB oral atau pil gitu. Dan berdasarkan alasan medisnya itu ya, misalkan ibu ya tadi nyeri gitu kan, nyeri pas halangan, terus mengeluarkan darah banyak pada haid 4-15% penyebabnya kayak berlebihan, anemia, pusing, itu bisa dilepas. Prosedur untuk pencabutan KB IUD ya Bu ya, itu melakukan pemeriksaan bimanual. Jadi saya akan masuk ke tangan saya akan masuk ke dalam. Selanjutnya memasang spekulum vagina untuk melihat serviks, apakah vagina dan serviks itu kita pasang dalam larutan ya Bu ya. Selanjutnya jepit benang yang dekat serviks dengan klem. Jadi KB IUD-nya saya jepit pakai alat ya Bu ya. Terus Ibu, hal-hal yang harus didiskusikan atau masalah-masalah yang harus didiskusikan untuk pelepasan KB IUD. Yang pertama adalah nyeri pada halangan yang sangat luar biasa sakitnya. Yang kedua, perdarahan di luar siklus haid, jadi dia tidak haid tapi mengeluarkan darah yang sangat berlebihan. Ketiga, mengalami anemia berat atau merasa pusing sakit kepala dengan HB rendah dan tekanan darah rendah. Selanjutnya, ibu merasakan pandangan kabur seperti itu ibu, dan merasakan sakit pada bagian perut di luar haid itu ibu. Jadi itu hal-hal yang harus didiskusikan atau masalah-masalah yang harus didiskusikan. Jadi harus segera ke klinik mendiskusikan kepada tenaga medis tertentu ya ibu. Untuk saat ini, apakah ibu paham dengan materi-materi yang sudah saya jelaskan tentang pelepasan KB IUD? Paham. Baik ibu, kalau ibu paham, saya akan bertanya kepada ibu untuk menjelaskan kembali tentang prosedur KB IUD yang harus segera dilepas pada keadaan darurat. Apa saja ibu? Ingin mempunyai anak, merasakan nyeri pada perusahaan menstruasi, mengeluarkan banyak cairan darah. Betul ibu, kalau begitu materi-materi yang sudah saya sampaikan ibu sudah paham. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Saya Priska Sala Clara Diningrum. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.